Watilkal mahamid, adapun pujian-pujian itu tafi bi asma'ihi wa sifatihi, memenuhi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang Allah ajarkan dari pujian-pujian itu kepada Rasulullah mencakupi nama dan juga sifat. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripadanya juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Fal kalamu jumlatun wahidah, semua kalimat itu dari awal sampai terakhir itu satu kalimat, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi walaupun di sini ada koma, sebenarnya itu satu kalimat. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah, itu satu kalimat itu sebenarnya. Nah, jumlah wahai nggak boleh dipisah-pisah, walaupun ada koma, tapi dipahami secara keilmuan itu adalah satu kalimat. Wa qauluhu, dan adapun perkataan Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk surga, sifatun la khabar, itu merupakan sifat, bukan khabar, bukan berita, tapi sifat daripada orang yang menghafal yang menghafal nama Allah. Sifat yang dimiliki oleh orang yang akan menghafal nama Allah. Menghafal bagaimana, Ustaz? Udah kita sebutkan tiga, nafal, pelajari makna, amalkan. Gitu kan? Wal makna lahu, dan makna yang terkandung di dalamnya, lahu asmaun muta'addidah, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang bermacam-macam. Allahu a'lamu bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Terkait sifat Allah yang memakari dunia. Maksud juga sifat itu berarti maksudnya tasyafi. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama tapi sifat. Anta syafi, sesungguhnya engkau yang menyembuhkan. Allah itu walaupun disebut penyembuh, tapi penyembuh itu bukan nama Allah. Penyembuh itu untuk sifat Allah. Jadi dalam nama selalu ada sifat, tapi dalam sifat belum tentu ada nama. Itu aja kaidah yang harus diingat. Ada lagi? Silakan. Ketika disebutkan itu bahwasanya asmaul itu merupakan bulu-bulu hikmah. Nah, kemudian tadi Ustaz memisalkan antara rahmat dan juga syadidul iqab. Nah, bagaimana untuk mendapatkan korelasi tersebut, sedangkan bulu-bulu hikmah dalam kata rahmat itu sudah mencapai bulu-bulu hikmah. Sekarang pertanyaannya begini, apakah semua rahmat pada Allah itu yang bulughul qimah itu berada dalam semua kondisi? Enggak. Mana bukti enggak? Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Yang Ar-Rahim itu yang dapat siapa? Berarti orang kafir dapat rahmat lagi enggak? Maka ketika dia tidak dapat rahmat, berarti mesti dia dapat syadidul iqab. Orang Islam dapat Rahman, dapat Rahim, bulughul qimah. Sedangkan orang kafir dapat syadidul iqab, juga bulughul qimah. Gak ada tabrakan. Kenapa gak ada tabrakan? Karena Allah menjelaskan itu dengan dua kalimat. Orang kafir fi ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka kekal abadi selamanya, yang ini kekal abadi dalam surga selama-lamanya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Jadi begini, jangan dipikir. Makanya tadi saya katakan, kenapa ketika beribadah nggak boleh mahabbah saja? Karena kita akan berpikir bahwa kita akan selalu diterima oleh Allah, padahal mungkin tidak diterima. Sama seperti tadi, ketika kita memahami rahmat, nggak boleh kita memahami rahmat seakan-akan semuanya. Sehingga kemudian hatta orang yang tidak mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati pun bisa dapat rahmat Allah untuk masuk ke surga. Nggak mungkin. Jadi ada batasan yang harus kita putuskan. Karena ketetapan itu sudah ada pada Allah. Mereka sudah dapat rahmat Allah, bukan berarti mereka kemudian tidak Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmat kapan? Di dunia. Tapi begitu dia berakhir kehidupannya di dunia, masuk kubur, selesailah rahmatnya.
Ya, nggak bertabrakan antara syadidul iqab dengan rahmanir rahim. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Kemudian tadi untuk pada pemutlakan sifat Allah itu, apakah pemutlakan sifat Allah ini seperti yang terdapat dalam hadis sampai tabi nafsak alam tahu ahada min khalqi au anzaltahu fi kitabik, berarti semua sifat baik itu yang kita ketahui maupun yang kita ketahui mutlak. Kenapa mutlak? Karena Allah yang menetapkan sifat itu untuk dirinya sendiri. Baik sifat yang kemudian Allah turunkan di dalam Al-Quran, atau sifat yang Allah ajarkan kepada sebagian makhluk, atau sifat yang Allah simpan sisinya, semuanya bersifat mutlak karena Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat itu, bukan kita. Karena kalau kita yang sifati jadi terbatas. Betul gak? Betul dong. Tapi karena Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat itu, maka kemudian kita katakan bahwa mustahil yang tidak terbatas kemudian mempunyai sifat yang ditetapkan ke dirinya yang sifatnya terbatas. Mustahil. Gak bisa diterima secara logika itu. Karena yang sempurna mesti sifatnya sempurna. Kalau yang tidak sempurna mesti sifatnya tidak sempurna. Maka yang tidak sempurna pasti menetapkan sifat yang tidak sempurna, sedangkan yang sempurna pasti menetapkan sifat yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Itu logikanya sederhana. Ada lagi? Masih ada? Silakan. Enggak apa-apa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kalimat au alamahu ahadan min khalqi, kemudian Syekh Abdul Asy-Syarawi menjelaskan di sini bahwasanya ada kismun sama bihi haqqu subhana nafsahu wa adharuhu liman yasha min malaikatihi aw ghairihi. Apakah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Asy-Syarawi ini aw ghairihi termasuk waliullah? Dari pembahasan beliau tidak masuk ke wali. Beliau hanya membatasi kepada nabi. Itu teksnya begitu. Karena beliau cerita tentang hadis Imam Bukhari yang tentang Rasulullah yang diajarkan pujian-pujian yang dalam tadi redaksi tadi la uhsinuhul an, yang aku tidak bisa mengucapkannya dengan baik sekarang. Artinya nanti diajarkan oleh Allah kan. Nah, kata beliau dalam konteks kitab beliau bahwa pujian-pujian itu masuk sifat dan nama-namanya Allah. Artinya diberikan kepada sebagian makhluk, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Diberikan kepada Nabi, tidak diberikan. Apakah dimungkinkan kepada waliullah? Sampai saat ini kita belum menemukan. Teksnya belum bicara begitu, riwayat-riwayatnya juga belum bicara begitu. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, kalau Rasulullah dimungkinkan dapat, maka juga dimungkinkan untuk Nabi dan Rasul lain dapat, karena memang para Nabi dan Rasul istimewa. Tapi kan walaupun sehebat apapun wali, tapi nggak mungkin bisa lebih hebat daripada Nabi. Nggak ada wali yang di atas Nabi, karena wali selamanya di bawah. Disinilah bedanya kita dengan Syiah. Karena Syiah menganggap wali seperti para imam itu di atas Nabi, kecuali Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya di bawah ke-12 imam mereka. Dari imamnya. Di sini letak perbedaannya. Kita mengatakan tidak begitu. Wali di bawah Nabi. Nggak boleh di bawah Nabi. Apalagi di bawah Rasul. Kalau di bawah Nabi aja, Rasul apalagi kan? Punya 4 sifat, sedangkan Nabi cuma 3. Nah, itu mutlak. Nah, kalau untuk wali apakah Allah khususkan nanti di sana? Kita tidak bisa bicara soal sesuatu yang kita tidak tahu karena sifatnya tauqifi. Balik lagi ke yang masalah tauqifi itu. Tidak bisa kemudian hukum pada Nabi kita kiaskan kepada wali, karena enggak kias ma'al farid. Kiasnya berbeda. Karena kedudukan Nabi dengan wali berbeda, kecuali nanti kita temukan di depan. Wallahu alam, kita lanjutkan. Nah, tapi sampai sekarang kita tidak bicarakan sejauh itu karena memang belum ada pembahasan itu. Hanya baru sebatas malaikat dan para nabi. Jadi yang dimaksud dengan khairihim, khalqihim, apa khalqillah, ba'dul khalqi itu adalah para nabi dan rasul. Selain daripada malaikat. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi? Enggak
berarti harus duduknya dekat saya emang, biar nggak tidur. Sudah tidur tadi ya? Oh, berarti besok kalau datang sini harus tidur dulu tuh. Baru bangun ya. Alhamdulillah. Ya, sedikit lagi kita sambung. Minum dulu ya, minum dulu.